Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fajri dengan NIM 231404066 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Mita Putri Utami. Materi yang akan kita bahas pada kali ini ada 10 materi. Yang pertama ada kalender akademik, rancangan minggu efektif, program tahunan, analisis KI, KD dan indikator, analisis CFP, TP dan ATP, program semester, kriteria sertifikasi minimal atau KKM, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP, alur tujuan pembelajaran. Ini yang terakhir ada rancangan pelaksanaan pembelajaran. Untuk materi pertama ada kalender akademik, merupakan pedoman waktu resmi yang memuat seluruh jadwal kegiatan pendidikan dalam 1 tahun ajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi. Kalender ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur proses pembelajaran agar berjalan terstruktur dan terencana. Isi utama kalender akademik yaitunya awal dan akhir tahun ajaran, periode kegiatan belajar mengajar, jadwal ujian, PTS, PAS, OS dan lain-lain. Hari libur nasional dan libur khusus, kegiatan sekolah seperti kelas meeting, MPLS ataupun wisuda. Selanjutnya ada pembagian dan masa evaluasi. Fungsi dari kalender akademik yaitu untuk mengatur alokasi waktu pembelajaran, menjadi acuan bagi guru, siswa dan orang tua, serta membantu perencanaan kegiatan pendidikan secara efektif. Selanjutnya ada rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif ini merupakan perhitungan jumlah minggu dalam 1 tahun ajaran yang benar-benar digunakan untuk kegiatan pembelajaran aktif, tidak termasuk minggu yang terpotong oleh hari libur, ujian, atau kegiatan non-pembelajaran lainnya. Untuk faktornya yaitu jumlah hari libur nasional dan keagamaan, kegiatan sekolah, ujian, lomba, kelas meeting, MPLS, dan lain-lain. Ada kegiatan pemerintah atau dinas pendidikan, pembagian semester, serta kondisi khusus seperti bencana, cuti bersama, atau kegiatan insidental. Untuk contohnya seperti ini, yang mana di sana terdapat nama bulan, jumlah minggu efektifnya, jumlah minggu tidak efektif. Selanjutnya ada keterangannya. Contoh yang pertama yaitu bulan Juli, jumlah minggunya akan ada 5, jumlah minggu efektifnya ada 3, untuk yang tidak efektif ada 2. Untuk keterangannya, minggu ke-1 atau minggu pertama libur semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Untuk minggu keduanya awal masuk sekolah dan MPLS kelas 10 tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya ada program tahunan. Untuk pengertiannya yaitu rencana pembelajaran yang disusun guru untuk 1 tahun ajaran yang berisi pengaturan alokasi waktu dan distribusi materi atau tujuan pembelajaran agar seluruh kompetensi dapat tercapai secara terstruktur. Adapun faktor-faktor dari program tahunan, yang pertama kalender akademik dan minggu efektif, yang kedua struktur kurikulum dan pencapaian pembelajaran, alokasi waktu pelajaran dan per minggu, karakteristik peserta didik, ketersediaan waktu dan sarana pembelajaran, serta kebijakan dari sekolah. Untuk komponennya, yang pertama mata pelajaran dan kelas ataupun semester, capaian pembelajaran atau kompetensi, materi pokok, jumlah minggu efektif, alokasi waktu per materi, pembagian materi per semester. Yang terakhir ada keterangan atau catatan pelaksanaan. Untuk contoh program tahunan sendiri yaitu
seperti ini nomor tahunan, nomor tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajarannya, ada materi pokok, alokasi waktunya, dan juga ada bab per materi. Misalnya bab 1 itu transformasi fungsi. Nah, pada semester 1 ini dijabarkanlah apa itu tujuan dari pembelajarannya. Selanjutnya juga materi pokoknya, misalnya ada translasi. Nah, di sini ada lokasinya yaitu 10 jam pelajaran. Yang keempat ada analisis KI, KD, dan indikator. Analisis KI, KD, dan indikator adalah proses mengkaji dan menelaah kegiatan antara kompetensi inti sebagai tujuan umum pembelajaran, kompetensi dasar sebagai penjabaran kemampuan spesifik yang harus dikuasai peserta didik, serta indikator sebagai tolak ukur operasional yang menunjukkan ketercapaian kompetensi tersebut. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian berjalan selaras, terarah, serta sesuai dengan tuntutan kurikulum. Adapun faktor-faktor yang harus ada dalamnya yaitu kurikulum yang digunakan, misalnya kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka, karakteristik dari peserta didik, kemampuan awal siswa, tingkat perkembangan kognitif, kompleksitas materi pembelajaran, kompetensitas dan pemahaman guru, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber belajar dan media pembelajaran, lingkungan dan budaya belajar. Yang selanjutnya kebutuhan dan konteks pembelajaran, waktu pembelajaran yang tersedia, serta standar penilaian yang digunakan. Komponennya yaitu kompetensi inti, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada kata kerja operasional atau KKO, materi pokok, tujuan pembelajaran, aktivitas, strategi dan metode pembelajaran, media dan sumber belajar, teknik dan instrumen penilaian, kriteria ketetansan minimal atau KKM. Selanjutnya ada tindak lanjut seperti pengayaan ataupun remedial. Contohnya di sini yaitu di sini terdapat identitas sekolahnya, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Di sini juga ada kompetensi inti. Untuk kompetensi dasarnya ada di sini, indikator, materi, alokasi waktu, serta sumbernya dari mana. Selanjutnya ada analisis CP, TP, dan ATP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi utama yang harus dikuasai peserta didik agar pada akhir fase pembelajaran. Capaian menjadi arah besar pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Analisis CP bertujuan untuk memahami ruang lingkup materi, kedalaman kompetensi, serta keterkaitannya dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran. Untuk TP yaitu atau merupakan penjabaran spesifik dari CP yang dirumuskan dalam bentuk kemampuan yang lebih operasional dan terukur. Analisis TP dilakukan untuk memastikan tujuan sudah jelas, realitas dapat diobservasi, serta sesuai dengan kemampuan peserta didik dan alokasi waktu yang tersedia. Alur tujuan pembelajaran merupakan urutan sistem TP yang disusun secara logis dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Komponennya yaitu kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki siswa. Ruang lingkup materi, tujuan pembelajaran terukur, kata kerja operasional, urutan perkembangan kompetensi, deskripsi kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, alokasi waktu, serta keterkaitan antar tujuan. Untuk contohnya, yaitu di sini ada materinya, tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu. Misalnya materi bilangan aljabar, tujuan pembelajarannya menjelaskan sifat operasi bilangan real sampai dengan mengoperasikan eksponen, akar, dan logaritma. Untuk alokasi waktunya 10 jam pembelajaran. Yang keenam ada program semester. Program semester atau yang biasa disebut dengan PROMES merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk mengatur alokasi waktu, urutan materi, dan target kompetensi selama satu semester.
agar proses pembelajaran berjalan terarah, sistematis, dan sesuai kalender pendidikan. Yang pertama, faktornya, yaitu kalender pendidikan, karakteristik mata pembelajaran, ketersediaan waktu belajar di sekolah, kebutuhan belajar peserta didik, urutan logis penyajian materi. Untuk komponennya yang pertama itu ada identitas sekolahnya dan mata pelajaran, ada semester, kompetensi dasar atau TP, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran pokok, dan terakhir ada penilaian. Misalnya contohnya di sini ada elemen materinya, tujuan pembelajaran, misalnya translasi, alokasi waktu, ini untuk bulannya, serta ini bulan yang termasuk dalam minggu efektifnya. Yang ketujuh ada kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM. Merupakan standar nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk dinyatakan tuntas atau kompetensi dalam suatu mata pembelajaran. Faktornya itu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pembelajaran, sarana dan prasarana, kebijakan sekolah ataupun dinas pendidikan. Komponennya itu nilai minimal ketuntasan, aspek penilaiannya, indikator pencapaian, serta rencana tindak lanjut. Contohnya di sini ada pembagian materinya, misalnya eksponen dan logaritma, tujuan pembelajaran. Sini penetapan KKM-nya berdasarkan kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Di sini KKM tujuan pembelajarannya. Yang kedelapan ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang disebut KKTP. Merupakan standar yang digunakan untuk penilaian sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah direncanakan berhasil dicapai oleh siswa. KKTP membantu guru mengetahui efektivitas proses pembelajaran dan menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Untuk komponennya, yang pertama ada tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian, tingkat pencapaian, alokasi waktu dan kegiatan, serta tindak lanjut seperti pengayaan ataupun remedial. Untuk contohnya di sini ada elemen, tujuan pembelajaran, kriteria, skala penilaian, nilai, dan keterangan intervensi. Misalnya elemen pertama itu bilangan dan aljabar. Tujuan pembelajaran memahami konsep bilangan berpangkat dan logaritma serta sifat-sifatnya. Kriterianya menjelaskan pengertian eksponen dan logaritma yang tepat. Untuk skala penilaiannya diukur dari 1 sampai 4. Yang ke-9 ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Merupakan urutan sistematis tujuan pembelajaran yang disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks untuk memastikan kompetensi siswa berkembang secara berjenjang. Adapun faktornya yang pertama kompleksitas materi dan kompetensi yang diajarkan, tingkat kemampuan dan kesiapan peserta didik, hubungan antar tujuan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan, serta waktu dan alokasi minggu efektif. Untuk komponennya ada daftar tujuan pembelajaran, urutan tujuan pembelajaran, keterkaitan antar tujuan, deskripsi kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, dan yang terakhir ada alokasi waktunya. Yang terakhir, untuk materi terakhir itu rancangan pelaksanaan pembelajaran. Rancangan merupakan rencana operasional yang digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satu pertemuan atau beberapa pertemuan. RPP menjadi panduan dalam mengatur langkah-langkah pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan pembelajaran. Adapun faktornya yang pertama capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, ada karakteristik peserta didik, materi dan kompleksitas kompetensi yang diajarkan, strategi, model, dan metode pembelajaran yang dipilih, waktu dan alokasi efektif mingguan, serta sarana prasarana dan kondisi lingkungan belajar. Untuk komponennya ada identitas RPP,
Di sana terdapat nama mata pelajaran, kelas, semester, serta alokasi waktu, capaian pembelajaran dan tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, sumber belajar, serta refleksi atau tindak lanjut. Untuk contohnya di sini ada kompetensi intinya, misalnya KI 1, KI 2 menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang dianut. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami bentuk translasi pada suatu fungsi kuadrat. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.